Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada video perdana yang saya buat kali ini dalam hal memenuhi salah satu tugas mata kuliah kajian kurikulum dengan topik bahasan atau materi yang akan saya bahas kali ini tentang komponen-komponen kurikulum. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dasmin, NIM A1A6-19029. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Akuntansi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Haleu-Oleo. Komponen-komponen kurikulum. Sebelum kita bahas lebih lanjut, langkah baiknya kita harus tahu apa pengertian dari kurikulum itu sendiri. Kurikulum adalah kumpulan rencana, tujuan, materi pembelajaran, dan bahkan cara mengajar yang digunakan sebagai pedoman oleh para pengajar demi tercapainya tujuan akhir pembelajaran yang diharapkan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menjelaskan bahwasanya kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan-bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Komponen-komponen kurikulum terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, komponen tujuan. Yang kedua, komponen isi. Yang ketiga, komponen metode. Yang keempat, komponen evaluasi. Namun, pada video kali ini saya hanya akan membahas komponen isi dan komponen evaluasi. Pertama, komponen isi. Komponen isi dalam kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki oleh siswa. Isi kurikulum menyangkut semua aspek, baik yang berhubungan dengan pengetahuan atau materi pembelajaran yang biasanya tergambarkan pada isi setiap mata pelajaran yang diberikan maupun aktivitas dan kegiatan siswa, yang mana aktivitas dan kegiatan siswa juga materi yang diberikan ini seluruhnya diarahkan untuk mencapai tujuan kurikulum yang telah ditentukan. Komponen kedua yaitu komponen evaluasi. Tujuan evaluasi yang komprehensif dapat ditinjau dari 3 dimensi, yang mana dimensi pertama memuat tentang formatif dan sumatif. Formatif yaitu evaluasi dilakukan sepanjang pelaksanaan kurikulum. Data dikumpulkan dan dianalisis untuk menemukan masalah serta mengadakan perbaikan sedini mungkin. Sedangkan sumatif adalah proses evaluasi dilakukan pada akhir jangka waktu tertentu. Dimensi kedua. Dalam dimensi kedua, evaluasi yang dibahas yaitu tentang evaluasi proses dan evaluasi produk. Evaluasi proses yang dievaluasi ialah metode dan proses dalam pelaksanaan kurikulum. Kemudian evaluasi produk. Yang dievaluasi ialah hasil-hasil yang nyata yang dapat dilihat secara langsung, seperti halnya silabus, satuan pelajaran dan alat-alat pelajaran yang dihasilkan oleh guru, hasil-hasil siswa berupa hasil tes, karangan, tugas, dan lain sebagainya. Kemudian dimensi ketiga. Dalam dimensi ketiga ini evaluasi yang dibahas yaitu evaluasi operasi dan evaluasi hasil belajar siswa. Di sini evaluasi operasi membahas tentang keseluruhan proses pengembangan kurikulum termasuk perencanaan, desain, implementasi, administrasi, pengawasan, pemantauan dan penilaian. Juga biaya, staf pengajar, penerimaan siswa, dan lain sebagainya. Kemudian evaluasi hasil belajar siswa. Di sini yang dievaluasi ialah hasil belajar siswa berkenaan dengan kurikulum yang harus dicapai. Dinilai berdasarkan standar yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan determinan kurikulum. Jenis-jenis tes. Tes hasil belajar dapat dibedakan atas beberapa jenis. Yang pertama, tes berdasarkan jumlah peserta. Tes ini terbagi atas 2, tes kelompok dan tes individual.
Tes kelompok adalah tes yang dilakukan terhadap sejumlah siswa secara bersama-sama. Sedangkan tes individual adalah tes yang dilakukan kepada seorang siswa secara perorangan. Yang kedua, tes berdasarkan cara penyusunannya. Terbagi atas dua. Yang pertama, tes buatan guru. Yang kedua, tes standar. Yang mana tes buatan guru disusun untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh guru yang bersangkutan. Tes buatan guru biasanya tidak terlalu memperhatikan tingkat validitas dan reliabilitas. Sedangkan tes standar adalah tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa, sehingga berdasarkan kemampuan tes tersebut, tes standar dapat memprediksi keberhasilan belajar siswa pada masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, tes dilihat dari pelaksanaannya. Tes ini terbagi atas tiga. Yang pertama, tes tertulis. Yang kedua, tes lisan. Yang ketiga, tes perbuatan. Yang kedua, non-tes. Non-tes adalah alat evaluasi yang biasanya digunakan untuk menilai aspek tingkah laku, termasuk sikap, minat, dan motivasi. Ada beberapa jenis non-tes sebagai alat evaluasi, yaitu wawancara, observasi, studi kasus, dan skala penilaian. Mungkin itu sedikit dari saya. Saya harapkan teman-teman sekalian untuk bisa mengunjungi Facebook ataupun Instagram saya agar kita dapat lebih kenal lagi. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka ta'aruf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.